Ngopi dulu teman-teman, ngopi ya. Halo sobat Ali Bagus Channel, jumpa lagi. Oke. Kali ini saya mau sesuai janji saya kemarin, kalau sudah 1000 subscriber maka saya mengadakan giveaway ya. Ini sudah 1000 subscriber ya. Terima kasih untuk dukungannya teman-teman. Semoga channel ini selalu bisa berkembang dan bermanfaat, utamanya bagi teman-teman pediler se-Indonesia, mungkin sedunia kalau bisa ya, karena ternyata nggak hanya dari Indonesia saja yang nonton. Saya lihat di YouTube Studio ternyata ada dari Malaysia, Singapura dan Thailand, ada beberapa negara ya, sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa lah. Oke. Kali ini saya mau ngasih tahu untuk pemenang subscriber terbaik ya, atau penggemar terbaik lah kalau boleh dikata ya. Itu ada dua. Nah, saya kali ini ambil 2 orang, yaitu yang pertama adalah Yogi Not Bear, kayak gini nih. Wah. Oke. Yang punya akun ini silahkan komen di bawah, isi nomor HP-nya, biar saya isikan pulsa. Oke. Yogi Not Bear. Aku yora kenal wis sopo. Jangan-jangan pernah WA juga, karena beberapa temen subscriber juga WA ke saya ya. Yang kedua Sebul Bule ya. Sebul Bule ini kayaknya kemarin udah menang juga, tapi masih menang lagi nih, karena memang selalu ngikutin channel saya dan ya memberikan support, bertanya dengan yang sesuai dengan judul ya, seperti itu ya, kriteria saya ya, salah satunya ya seperti itu. Dan terkadang memberikan jawaban untuk teman-teman. Wah, terima kasih sekali sudah bantu jawab seperti itu. Oke. Sebul Bule kayak gini ya, foto profilnya. Oke. Kali ini saya mau mengadakan giveaway untuk tanya jawabnya, pertanyaannya. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu ya, tentang diri saya. Nggak kenal maka nggak subscribe. Aduh, ini yang belum kenal sama saya pastinya malu mau subscribe ya, seperti itu. Ngopi dulu setelah adem ya. Oke. Nama asli saya sebenarnya bukan Ali Bagus ya. Itu satu. Nama asli saya Ali Maksum ya. Ali Bagus itu ketika saya kerja di otomotif ya. Teman-teman simak ya, nanti habis saya cerita, sebelum habis saya cerita nanti saya utarakan untuk kuisnya ya. Jadi waktu di dunia otomotif, kalau saya jualan mobil dengan nama Ali Maksum kayaknya agak wagu ya, agak kurang tepat gitu. Akhirnya saya, apa ini nama saya ini biar untuk kenalan itu enak gitu ya. Akhirnya awalnya karena saya medok orang Jawa, saya kasih Ali Bejo gitu, kalau kenalan dengan customer Ali Bejo. Terus karena Bejo itu untuk sebagian orang itu susah diingat, saya berpikir lagi, cari lagi nama yang lain. Apa ini? Ya wes lah, daripada susah-susah Ali Bagus lah. Akhirnya sampai sekarang saya terkenalnya malah sebagai Ali Bagus daripada sebagai Ali Maksum. Bahkan ketika saya bekerja di suatu instansi dulu di otomotif, karena terkenalnya sebagai Ali Bagus, HRD itu sampai salah tulis ya. Ali Maksum dapat pin kartu ID cardnya, Ali Bagus juga dapat, tak ambil dua-duanya.
Loh Mas, kok 2 sampean? Lah ini saya semua kok. Dia ketawa-ketawa. Ada lucu. Seperti itu. Nah, awal mula saya mengenal senapan angin itu SD kelas 5 lah kurang lebih. Pertama kali minjem, saya ceritakan di channel saya pakai Canon spesial dulu ya, Canon spesial uklik ya, berarti kan. Terus setelah itu SMP itu saya kadang-kadang ikut berburu, tapi sebagai tim tukang angkut. Nah, itu cerita saya seperti itu teman-teman, sebagai tim tukang angkut. Pengalaman saya yang paling paling lucu, senior saya dapat biawak waktu itu, saya yang ngangkut, udah ditembak udah mati, kita yakin udah mati. Terus saya yang mikul berdua sama keponakan saya ya, dipikul berdua ya, emang udah mati kan, udah jauh sekali. Kita taruhlah biawak tadi, terus kita nguber-nguber tupai. Begitu kita mau tupainya itu kena, mau apa namanya, kita mau ngambil biawaknya, hilang biawaknya. Ternyata belum mati, ternyata teman-teman biawaknya. Itu cerita paling konyol saya waktu SMP itu ya. Dan saya pertama kali punya senapan angin itu uklik waktu itu Subdragon. Nah, ini mungkin nanti kalau suatu saat ini jadi kuis, inget ya, uklik pertama saya Subdragon. Akurasi ya tahu sendirilah Subdragon ya, paling 20 meter lah untuk tekukur ya, sisanya bejan. Waktu itu saya sampai sekitar 2 tahun pakai visir ya, pakai visir 2 tahun. Setelah 2 tahun saya ganti unit. Saya ganti unit itu sebenarnya 3 bulan atau 6 bulan paling lama lah setelah saya punya Subdragon itu, karena saya waktu itu berburu. Waktu berburu itu saya itu udah bidik, udah pakai visir ya kan enak. Subdragon udah, walah cuma 20 meter. Saya baru mau narik picu, ternyata tekukurnya jatuh. Loh, kenapa itu tekukur jatuh? Ternyata ada orang teman-teman yang nembak dari jarak jauh sekali, mungkin 90 meteran. Orangnya sampai kelihatan kecil kok ya, padahal orangnya tinggi. Di situ saya kenalan dengan beliau, saya lihat senapan anginnya, dan saya nggak nyangka itu adalah, kalau sekarang sih termasuk senapan angin uklik ya, uklik juga, dia pakai uklik juga teman-teman, pakai Sub S, salah satu senapan angin terbaik ya, uklik terbaik gitu ya, seperti itu. Tapi ini yang versi impor, yang luar negeri punya, seperti itu. Ini waduh, dilangkahi Subdragon kurang. Astagfirullah, saya tersepona waktu itu, terpesona, ya Allah bisa dari jarak sejauh itu loh, jauh banget teman-teman, jauh banget, 96 meter untuk uklik itu jauh ya. Saya waktu itu, saya harus punya senapan angin yang seperti ini. Saya cari info ya, Mas piro sih regane? Barang dari asem. Ada seperti itu. Oke, udah 8 menit lah. Langsung saja untuk kuisnya ya, kuisnya. Saya kemarin upload untuk posisi menembak dengan uklik ya, posisi menembak atau tutorial menembak dengan uklik lah. Ada 6 posisi. Saya di situ meleset, ada tembakan yang meleset teman-teman. Saya ada tembakan yang meleset ya teman-teman ya, di tutorial itu. Pertanyaannya adalah pada posisi apa dan pada tembakan keberapa ya. Pada posisi apa dan pada tembakan keberapa. Misalnya jawabannya harusnya begini. Pada posisi berdiri tembakan ketiga bang, kayak gitu. Tapi jangan jawab ini, karena ini jawabannya pasti salah. Oke, seperti itu ya. Silahkan dijawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, saya cerita lagi ya ini ya, maaf ya.
Oke, nyambung ke cerita yang tadi. Saya gemes karena saya nggak menyangka ada uklik bisa jangkauannya, akurasinya bisa sampai seperti itu. Ya tentu didukung dengan skill yang mumpuni, yang hebat lah. Beliau umurnya waktu saya ketemu itu saya umur sekitar 25 atau 23 lah mungkin ya. Beliau umurnya sudah sekitar 40-an waktu itu, tapi luar biasa skillnya ya. Seperti itu. Saya baru dapat 3, dia udah dapat 9. Dan akhirnya waktu itu saya berkesempatan ketemu di bengkel senapan angin. Saya di situ kepo dong dengan senapannya. Ternyata Sub-S, ada tulisannya Jepang, ada nomor serinya. Ternyata berat. Terus saya lihat alurnya, ya alur larasnya, seperti ini, luar biasa, kayak laras LW ya, seperti laras LW yang ada di video saya ya. Luar biasa, kinclong. Seperti ini ternyata yang bagus ini. Terus saya lihat teleskopnya, waktu itu dia pakai teleskop Jepang ya, Basnel Jepang punya. Ya udah inilah istimewa lah ya teman-teman ya. Dan waktu itu saya tanya ke toko-toko senapan angin di Jogja, ternyata harganya waktu itu 3,5 juta. Tapi bagi saya 3,5 juta itu banyak teman-teman. Saya ngumpulin sampai setahun 2 tahun nggak dapat. Akhirnya apa? Akhirnya saya waktu itu akhirnya beli senapan second tapi larasnya istimewa. Waktu itu senapan anginnya uklik tapi larasnya FWB, Feinwerk Bow ya. Feinwerk Bow itu bikinan Jerman ya, yang biasa untuk tanding di Olimpiade itu teman-teman. Luar biasa akurasinya ya, seperti itu ya. Terus saya ganti, habis itu saya butuh duit untuk nggak tahu untuk apalah, lupa, saya jual. Terus saya nabung lagi, akhirnya saya beli Sapinova 1 Jepang, terus ganti lagi Sapinova 2 Jepang, terus ganti terus lah, gonta-ganti terus ya, karena memang kondisi keuangan saya labil ya waktu itu ya, dan jiwanya juga masih labil ya teman-teman ya. Sekarang kan udah jiwanya udah agak tenang. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus saya pernah ngerakit sendiri, terbaiknya adalah Sub Innova 2 ya, pakai larasnya LW. Buset dah ya, Sub Innova 2 aja saya dapatnya waktu itu harganya sekitar 2,5 juta second. Terus laras LW-nya sekitar 1,8 atau 2 juta lah, anggap aja 2 juta. Itu udah belum biaya bubut dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Terus waktu itu teleskop saya pakai Basnel, tapi Basnelnya dia crosshair tipis banget, apa namanya, ininya apa namanya, crossnya tipis banget, sehingga ibarat kata kalau band crash kita main BR itu kelihatan, titik itu kelihatan, seperti itu ya. Bahkan saya bidik kepala capung pun mudah banget ya, seperti itu. Itu waktu zaman kejayaan saya, waktu saya masih muda ya teman-teman ya. Ini cuma cerita aja ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ternyata sama juga, akurasinya luar biasa, karena memang aku larasnya Lothar Walther ya, terbaik ya. Saya rekornya itu sekitar 115 meter teman-teman, waktu saya masih muda, dengan unit yang super seperti itu. 115 meter tak ukur tumbang ya. Walaupun teleskop saya nggak ada dotnya ya teman-teman ya. Teman-teman boleh percaya boleh enggak lah, terserah lah, saya nggak akan memaksa untuk percaya ya. 115 meter tanpa dot ya, saya bisa bidik. Kalau sekarang sih ya kondisi
Karena saya saking pahamnya dengan karakter senapan saya di jarak sekian perkiraan set. Oh, ini saya taruh di sini crossnya ya, seperti itu. Pompanya sekian ya. Saking hafalnya. Jadi nggak usah pusing-pusing teman-teman, nggak usah terlalu banyak teori lah. Yang penting kita paham bener sama yang kita bawa, unit yang kita bawa, ya udah gitu. Kita sering-sering nyekel, kita sering-sering praktek nembak, seperti itu pasti hasilnya luar biasa teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan sampai sekarang saya punya 3 unit ya, satu Sub Innova lokal ya, yang satunya Sub Tiger ya, terus PCP Borneo 360 cc, larasnya lotar seperti itu ya. Saya sih masih pengen juga bangun unit yang uklik laras LW lagi, karena saya terkenang masa lalu itu sungguh indah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, saya cerita dalam video-video saya itu berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya nggak ngarang-ngarang teman-teman. Jadi ya insya Allah lah dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Dan banyak kok saksi-saksi hidup ya, kalau teman-teman nggak percaya, saya suatu saat nyari saksi-saksi hidupnya ya teman-teman ya. Masih ada banyak, masih hidup saksi hidupnya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video dari saya ya teman-teman, untuk memenangkan giveaway. Pertanyaannya ada di tengah tadi ya, nggak tahu di menit keberapa, saya juga lupa. Itulah sekilas dari saya ya. Untuk pendidikan saya S1 ya, S1. Terus untuk pendidikan non formalnya saya pernah mondok di Krapyak ya, di Krapyak Pondok Pesantren Al Munawir ya. Makanya saya ya sedikit-sedikit berbagi tentang ya ilmu agama yang saya ketahui, walaupun saya bukan seorang ustadz ya, ustadz aja enggak ya. Santri wae mbiyen beling ya. Tapi ya apa salahnya lah ya, karena kita harus menyampaikan walaupun satu ayat ya teman-teman, seperti itu ya. Ya walaupun ini channel yang bukan khusus untuk itu ya, karena saya juga mau bikin channel yang khusus itu, sepertinya saya belum mampu, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai selesai. Sukses selalu buat teman-teman, semoga kesehatan dan keselamatan, kelancaran rezeki diberikan untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Dadah.